Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 5 saham pilihan. Yang pertama yaitu saham TINS, yang kedua saham Foru, yang ketiga Antam, keempat CPRO, dan kelima yaitu saham Inco. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham TINS. Saham TINS perdagangan terakhir tidak berubah ya, tetap di harga 1.845. Walaupun harganya tidak berubah, tapi saham TINS ini diakumulasi asing ya. Net buy asingnya itu 67,46 billion. Bagaimana dengan prospek saham TINS? Kalau dilihat dari candlestick-nya, saham TINS sempat uptrend ya di 17 Februari sampai di puncaknya itu 8 Maret ya. Setelah itu turun dan menjadikan 1565 ini secara Fibonacci support ya. Setelah menyentuh support ini, saham TINS rebound kembali ya, sampai di perdagangan terakhir ya di 1845. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, saham TINS ini sudah cross trend lama ya. Seharusnya untuk para trader itu sudah masuk di candle yang ini ya, di 17 Maret 2022. Itu bisa dilihat dari stokastiknya juga ya, crossline di sekitar 17 Maret ya, 2022. Untuk kedepannya saham TINS ini akan menguji resisten di 1915 ya. Ini merupakan resisten yang tidak mampu di breakout oleh saham TINS ketika 8 Maret 2022. Ini akan menjadi penentu ya, apakah saham TINS ini akan uptrend lanjut ya atau tidak. Seandainya di 1915 ini saham TINS tidak mampu breakout, berarti saham TINS ini akan koreksi dulu ya di supportnya, yaitu yang pertama di 1780 dan yang kedua yaitu di 1700 dan yang ketiga itu 1635, yang terkuat yaitu di 1565 seandainya dia koreksi. Jika dilihat dari indikator MACD-nya yang di bawah ini, memang sudah cross-trend lama ya. Sudah kalau secara MACD cross-trend-nya itu sekitar 21 Maret ya. Bisa dilihat dari volume transaksinya juga sudah mulai membentuk volume warna hijau ya. Yang semakin hari semakin naik ya, itu artinya transaksi asing dan transaksi domestik sudah mulai masuk ya di saham TINS ini. Oke, untuk teman-teman para trader nanti kita bisa lihat ya, apabila nanti di perdagangan berikutnya saham TINS ini mampu breakout di 1915, silakan teman-teman masuk ya. Apabila teman-teman yang sudah masuk di perdagangan terakhir dan nantinya di perdagangan berikutnya menyentuh 1915 dan tidak mampu, sebaiknya di TP dulu ya, nanti bisa ditunggu di harga support yang pertama itu 1780. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham TINS. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Foru. Saham Foru di perdagangan terakhir naik ya, 9,27% di harga 448. Bagaimana dengan prospek saham Foru? Saham Foru perdagangan terakhir di net buy asing ya, 5,65 million atau juta. Kalau dilihat dari candlestick-nya, saham Foru ini sempat uptrend juga ya, naik sampai di harga 484 ya. Dan turun lagi dan menjadikan 324 secara Fibonacci ini menjadi support ya. 324 dan naik lagi dan menyentuh harga tertinggi ya di 550 dan akhirnya turun lagi. Oke, kita akan lihat dari indikator stokastiknya. Kalau stokastiknya memang sudah crossland cukup lama ya, sudah beberapa hari
seandainya teman-teman yang sudah lama mencermati saham Foru ini harusnya sudah masuk di 22 Maret 2022 ya. Ini dua candle hijau sebagai bukti sinyal buy ya, dan didukung dengan crossline stokastik dan indikator lainnya ya. Kalau secara indikator MACD untuk hari ini ya, memang waktu di perdagangan 22 Maret garis MACD-nya memang belum crossline ya, tapi secara volume sudah menurun ya sellernya, jadinya harganya sudah mulai naik. Dan untuk perdagangan terakhir MACD sudah memberikan konfirmasi ya kalau saham ini sudah mulai diakumulasi. Dilihat dari volumenya sudah berwarna hijau dan didukung dengan garisnya sudah crossline ya, dan didukung juga dengan stokastiknya sudah crossline lama ya. Untuk teman-teman silahkan cermati ya untuk perdagang berikutnya. Oke, kita tentukan support dan resistennya. Untuk supportnya yaitu di 410 ya, dan yang kedua 368, dan yang ketiga itu 324. Memang 324 ini adalah support yang cukup kuat ya, karena ada histori terdekatnya ini. Ini sekitaran Februari memang dia sempat setway di sini dan naik lagi, turun lagi, setway juga di sekitaran 324 dan akhirnya rebound ya. Kalau dilihat dari stokastiknya ya, saham Foru ini setidaknya baru mau mulai rebound bahasanya begitu. Semoga saja untuk perdagangan berikutnya volume yang timbul itu lebih tinggi ya hijaunya. Untuk bayarnya, semoga saja saham Foru ini reboundnya semakin tinggi ya. Seandainya dia naik, dia akan menguji resisten yang pertama yaitu 464 ya. 464 ini akan menjadi resisten pertama. Dan yang kedua yaitu 550. Seandainya bisa tembus di 550 sangat hebat ya. Ini adalah harga tertinggi ya di sekitar 24 Maret 2022. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham Foru. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke, kita lanjut saja ke saham yang ketiga yaitu saham Antam. Saham Antam di perdagangan terakhir naik 0,76% yaitu di harga 2.660. Bagaimana dengan prospek saham Antam? Kalau dilihat dari perdagangan terakhir asing ya, net buy 134,99 billion ya, sangat-sangat besar ya, sangat-sangat luar biasa. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya ya, sudah crossline. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Jika dilihat dari MACD-nya memang sudah menunjukkan tanda-tanda crossline ya, garisnya. Dilihat juga dari volumenya, sudah memperlihatkan candle hijau ya untuk volumenya ini. Semoga saja perdagangan selanjutnya menunjukkan volume yang lebih tinggi lagi untuk berwarna hijau ya, dan didukung dengan crossline yang lebih tajam lagi ke atas ya untuk indikator MACD-nya. Kemungkinan besar saham Antam ini akan mencoba untuk menutup gap down-nya ya sekitar tanggal 9 Maret 2022. Di sini saham Antam sempat gap down ke bawah ya. Semoga saja saham Antam akan menutup gap down-nya ya. Jadi kalau untuk menutup gap down-nya, jadi teman-teman masih punya peluang untuk beberapa persen ya, kalau seandainya teman-teman sudah masuk di perdagangan terakhir. Kalau kita lihat saham Antam ini juga punya peluang yang besar ya untuk uptrend, seandainya dia mampu ya untuk breakout ya di resisten pertamanya yaitu di 2.830 ya. Dan yang kedua yaitu di 3.170. Seandainya 3.170 ini mampu di breakout ya, sama dengan saham TINS tadi, kemungkinan besar saham Antam ini akan uptrend tinggi ya. Semoga saja ya, seandainya dia mampu breakout. Seandainya dia tidak mampu hanya untuk menutup gapnya ini saja dan mantul ke bawah lagi, sebaiknya teman-teman menunggu di harga supportnya ya. Untuk support pertama yaitu di 2610,
support kedua yaitu di 2440 dan support ketiga yaitu di 2270. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham Antam. Untuk teman-teman siapkan memang trading plan-nya, jadikan indikator-indikator ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke saham yang keempat yaitu CPRO. Saham CPRO, perdagangan terakhir naik 9,09% di harga 96. Kalau dilihat dari perdagangan asing, hari ini net buy ya, 816,01 million atau juta. Bagaimana dengan prospek saham CPRO? Kalau dilihat dari candlestick-nya ya, saham CPRO ini sempat setaway ya, di sekitaran yang kotak warna ungu ini. Di sekitaran 7 Maret ya, sampai di 24 Maret 2022. Dan sempat juga kita lihat di kotak yang warna kiri ini, yang warna ungu. Ini juga ya, Februari 2022. Di sini juga sempat setaway sebentar. Di perdagangan terakhir, CPRO naik ya, sampai di harga resistennya ya, di 96. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, saham CPRO sudah crossline ya. Sudah crossline dan sudah bertenaga ya ini ya. Dan didukung dengan indikator MACD-nya. Indikator MACD-nya garisnya sudah crossline ya, walaupun masih sedikit ya. Tapi sudah kelihatan crossline dan didukung dengan volume hijaunya ya. Yang sudah artinya buyer sudah mulai masuk. Begitu. Jadi untuk teman-teman silakan perhatikan support dan resistennya. Untuk supportnya yang pertama yaitu di 91 ya, dan yang kedua yaitu di 87. Saya kira 87 ini akan menjadi support yang kuat ya. Untuk resistennya itu di 102 dan yang kedua yaitu 111. Seandainya nanti ke depannya mampu menembus 111 ini sangat luar biasa ya. Dia akan melanjutkan uptrendnya ya, karena di sekitaran Februari ini saham CPRO tidak mampu menembus resisten 111 ya. Untuk perdagangan berikutnya kemungkinan besar dia akan menguji resisten yang pertamanya ya di 102 ya. Semoga saja saham CPRO ini melanjutkan uptrendnya ya. Kalau dilihat dari indikatornya, indikator stokastik dan indikator MACD-nya sangat-sangat mendukung ya. Tapi di dunia saham apapun bisa terjadi, tergantung penggerak harganya. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham CPRO. Semoga bermanfaat untuk teman-teman trader. Kita ke saham yang terakhir ya, saham Inco. Saham Inco di perdagangan terakhir naik 1,11% di harga 6.850. Bagaimana dengan prospek saham Inco? Kalau dilihat dari perdagangan asing, asing ini net buy 85,68 billion, sangat luar biasa ya, sangat signifikan. Antara saham TINS, Antam dengan Inco ini memang sama-sama diakumulasi asing ya. Kalau dilihat dari candlestick-nya, saham Inco memiliki gap up ya. Ini di sekitaran tanggal 24 Maret 2022. Untuk perdagangan berikutnya, saham Inco akan menguji resistennya ya, yang di 7050. Seandainya 7050 ini mampu di breakout, kemungkinan besar saham Inco ini akan uptrend tinggi ya, sama dengan saham TINS tadi ya. Dia akan menguji resisten yang tertingginya ya, yang terdekat ya. Karena saham Inco ini juga akan menguji resistennya yang terdekat ya, di 7050. Tapi saham Inco ini memiliki gap up ya, di sekitaran harga 6.475 ini ya. Semoga saja saham Inco ini mampu ya break out nanti di perdagangan berikutnya. Oke, kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang sudah persen lama ya, sudah mau menuju overbought, tapi masih mampu ya untuk berapa kali naik lagi untuk
tetap bertahan di zona overbought-nya. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, memang saham Inco juga sudah concern lama ya. Kalau untuk teman-teman yang mencermati saham Inco ini harusnya sudah masuk di tanggal 23 Maret 2022 ya. Kalau dilihat dari volumenya juga sudah makin hari ya, semakin naik ya di 3 perdagangan terakhir ini ya. Ini volumenya semakin naik. Oke, untuk teman-teman ya, perhatikan support dan resistennya. Seandainya perdagangan terakhir tidak mampu breakout di 7050, sebaiknya teman-teman menunggu ya di 6475. Kalau dia turun ke 6475, sebaiknya teman-teman menunggu saja. Kemungkinan besar dia akan agak lewat sedikit ya, 6425 ya, dan naik lagi. Karena asingnya sudah pada masuk ya. Untuk domestiknya semoga sudah ikut masuk juga. Jangan sampai ketinggalan ya. Karena ini sangat menentukan seperti saham TINS, saham Antam, resisten tertingginya yang terdekat ini akan menjadi penentu apakah saham ini akan uptrend panjang atau dia akan koreksi sehat lagi. Oke ya, sekian pembahasan saya tentang saham Inco. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu ya, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.